kembali lagi di video reaction saya kali ini guys. Oke, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Indonesia masuk 3 besar pertumbuhan ekonomi terbaik di dunia. Jadi Indonesia masuk top 3 ya dalam pertumbuhan ekonomi dunia, top 3 ya. So, jangan lama-lama lagi, mari sama-sama tengok video ini. Let's go. Indonesia berada di 3 besar yang paling baik. Oh, 3 besar ya, masuk 3 besar. Pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka 0,5% plus. Bank Dunia menyampaikan kepada kita, ekonomi global pertumbuhannya akan berada pada posisi minus 5%. Padahal sebelumnya masih minus 2,5%. Indonesia juga diproyeksikan masuk ke kelompok dengan pemulihan ekonomi tercepat setelah Tiongkok. Pemulihan ekonomi tercepat. Bukan negara besar mengalahkan negara kecil, tetapi yang sekarang dan yang akan datang. Managing Director-nya IMF mengatakan pada kita, Indonesia berada di 3 besar yang paling baik. Indonesia peringkat ketiga pertumbuhan ekonomi terbaik di dunia. Di peringkat ketiga ya, tuh pemulihan tercepat dan juga pertumbuhan. Negara cepatlah yang akan mengalahkan negara yang lambat. Artinya yang cepat yang akan menang. Situasi ekonomi global hingga saat ini masih berkembang sangat dinamis. Pandemi virus corona atau COVID-19 yang melanda setidaknya 215 negara di dunia semakin menimbulkan ketidakpastian terhadap ekonomi dunia. Meski demikian, Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa Indonesia diproyeksikan masuk ke dalam kelompok negara dengan pemulihan ekonomi tercepat setelah Cina dan India. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Managing Director IMF, Kristalina Georgieva, kepada Presiden Jokowi. Indonesia juga diproyeksikan masuk ke kelompok dengan pemulihan ekonomi tercepat setelah Tiongkok. Dalam hal ini, IMF dan Bank Dunia memprediksi bahwa perekonomian Cina akan tumbuh 1,9%, India 1,2%, sedangkan Indonesia sendiri akan tumbuh 0,5%. Managing Director-nya IMF mengatakan pada kita, Indonesia berada di 3 besar yang paling baik. 3 besar ini adalah Cina masih tumbuh 1,9% plus. India akan tumbuh tahun ini, prediksi mereka 1,2% plus. Dan Indonesia berada di angka 0,5% plus. Selain itu, Presiden Jokowi juga membeberkan isi pembicaraannya 4 bulan lalu bersama Kristalina mengenai pertumbuhan ekonomi global yang akan mengalami resesi di angka minus 5%. Bank Dunia menyampaikan kepada kita bahwa ekonomi global pertumbuhannya akan berada pada posisi minus 5%. Padahal sebelumnya masih minus 2,5%. Pada keadaan normal, posisinya adalah 3-3,5%. Namun, Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD menyampaikan bahwa ekonomi global akan terkontraksi dan berada pada minus 6% sampai dengan minus 7,6%. Bahwa ekonomi global akan terkontraksi dan berada pada minus 6% sampai minus 7,6% tahun 2020. Saya nggak tahu apakah ini akan bergerak lebih buruk lagi, karena memang situasinya sangat dinamis sekali. Beberapa waktu lalu, upaya pemerintah Indonesia dalam menangani dampak ekonomi dan sosial akibat pandemi virus corona juga mendapatkan pujian dari International Monetary Fund atau IMF. Dalam pernyataannya, Kristalina mengatakan bahwa ia melihat Indonesia telah mengambil kebijakan yang signifikan dan tepat sasaran untuk mendukung perekonomian. And what is happening today is Indonesia is taking a set of measures that are significant, they're large, and they're well targeted to support the economy to go through this very difficult time. Kemudian secara khusus, IMF juga memuji koordinasi baik antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan dalam menangani pandemi serta pemberian perlindungan oleh pemerintah kepada UMKM.
what we see Indonesia doing very well is to have a coordinated response between the Ministry of Finance and the central bank. So measures that are taken impactful, they're strong and impactful. What is very impressive is to see how much attention Indonesia is paying exactly on this issue of protecting firms, especially SMEs, in this period that would allow then, when the recovery comes, for the country to step up. Menanggapi berbagai prediksi tersebut, Presiden Jokowi tetap mengingatkan masyarakat untuk terus waspada terhadap berbagai kemungkinan dan antisipasi terhadap risiko apapun yang akan terjadi. Namun, kita tetap harus waspada kemungkinan dan antisipasi kita terhadap risiko terjadinya gelombang kedua, second wave, dan masih berlanjutnya sekali lagi ketidakpastian ekonomi global di tahun 2021. Oke guys, jadilah dia video pembahasannya ini. Jadi Indonesia masuk dalam pemulihan ekonomi tercepat gitu ya, setelah China dan juga India, dan juga berada di peringkat ketiga gitu pertumbuhan ekonomi dunia. Jadi ya memang banyak gitu kan negara yang terkesan selepas adanya pandemi corona gitu kan, semua pun terkesan, ekonomi global juga pun terkesan juga gitu. Tapi Indonesia menunjukkan pertumbuhan dan juga pemulihan yang cepat juga gitu ya, walaupun setelah terjadinya pandemi gitu kan, tapi Indonesia berhasil untuk menjaga kestabilannya gitu. Sebab itu Indonesia diprediksi gitu ya bakal menjadi negara dengan ekonomi terkuat di dunia, masuk top 5 gitu ya, bersama dengan China, India, Rusia, Brazil, dan juga Indonesia juga gitu yang diprediksi akan menjadi negara dengan ekonomi terkuat di dunia gitu. Jadi Indonesia memang siap untuk menghadapi gitu ya krisis-krisis yang melanda ekonomi dunia gitu. Mantap. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.